Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang cerah, di hari yang terbaik, di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita beragam nikmat, beragam kebaikan. Sampai saat ini, dari sejak kita bangun, dari sejak kita terjaga, sampai duduknya kita di masjid ini, nikmat demi nikmat darinya, sungguh tak mungkin lagi kita mampu membilangnya. Teramat banyak, teramat luas, sangat mendalam, dan setiap nikmat memiliki nilai yang tak terhingga. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu membilangnya. Olehnya jamaah, kewajiban bersyukur kepada Allah hendaknya ditegakkan terus-menerus, tanpa batas. Dan yakinlah, sehebat apapun kesyukuran kita, maka kewajiban kesyukuran terhadap nikmat masih tersisa sangat luas. Tinggal bagaimana kita untuk terus bersyukur. Tinggal bagaimana kita untuk terus meningkatkan kesyukuran kita. Dan kesyukuran hanyalah akan terwujud ketika nikmat itu kita gunakan untuk semakin tunduk dan taat kepada pemberi nikmat. Hamba yang bersyukur adalah mereka-mereka yang betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang syukur adalah mereka-mereka yang betul-betul menapaki, mengikuti, menempuh jalan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Karena hakikat kesyukuran dan hakikat penghambaan itu satu. Hamba yang sebenarnya adalah mereka yang pandai bersyukur. Dan orang yang pandai bersyukur adalah hamba yang sebenarnya. Karena itu, dua perkara ini tidak mungkin bisa terlepas.
Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, innahu kana abdan syakura. Abdan syakura. Nabi Nuh itu abdan, hamba, syakura, yang sangat bersyukur. Abdan sifat pertama, syakura sifat kedua. Kalau dalam ilmu nahwu khabar, tapi maknanya sifat. Abdan syakura, menyatu, tidak diantarai bahkan walaupun dengan satu huruf. Abdan syakura, karena dua perkara ini tidak mungkin bisa terlepas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintah keduanya dengan dua perintah sekaligus. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan harus hanya kepada Allah engkau beribadah. Balillaha fa'bud, fa'bud, perintah beribadah hanya kepada Allah. Menyusul perintah, wa kun, jadilah engkau minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Dua perintah digandengkan dengan menggunakan kata wah, dan kata wah asal maknanya musahabah, sama, menyatu, tidak bisa dilepas. Perintah beribadah digandengkan dan dipastikan harus terus bersama dengan perintah untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena itu penghambaan kita saat ini jadikan sebagai penghambaan kita dan kesyukuran kita. Jadikan kesyukuran kita dan sekaligus penghambaan kita. Datanglah ke rumah Allah, duduklah mendengar khutbah, tegakkanlah jumat, karena kita hamba Allah dan karena kita wajib mensyukuri beragam nikmat yang tanpa batas yang Allah anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan singkat ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat harta dalam beragam bentuknya, nikmat kedudukan dalam beragam jenjangnya, nikmat-nikmat yang semisal ini dalam ragam jenisnya, seluruhnya nikmat yang kalau kita pandai mensyukurinya, dia akan berubah menjadi nikmat yang sebenarnya. Dia akan berubah menjadi nikmat yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, sekedar dapat harta itu masih dikategorikan sebagai musibah, masih dikategorikan sebagai bala. Tetapi ketika musibah, bala berupa harta ini mampu kita syukuri, maka dia akan berubah menjadi nikmat yang sebenarnya. Dan yang diungkap dengan kalimat-kalimat kebaikan dari Allah, keutamaan dari Allah, berkah dari Allah. Kalau sekedar harta, maka dia musibah. Sekedar uang, maka dia adalah cobaan. Dan khusus umat ini, khusus kaum muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya, setiap umat ada cobaannya, dan fitnah cobaan umat ini adalah harta. Harta adalah cobaan di setiap zaman. Harta adalah cobaan setiap umat, tapi khusus umat Islam, cobaan berupa harta itu sangat mengerikan, lebih kuat, lebih hebat.
Karena itu Nabi memberitakannya seolah-olah hanya khusus untuk umat ini, padahal dia adalah fitnah di setiap zaman, di setiap tempat. Karena itu jamaah, fitnah harta hendaknya kita mampu melihatnya sebagai perkara yang spesial. Jangan kita terlalaikan di dalamnya. Jangan sampai kita menganggap saya sudah aman dari fitnah harta, saya sudah aman dari fitnah ini dan itu yang berhubungan dengan harta. Tidak. Kalau ada yang bisa merasa aman, iya. Kalau ada yang bisa merasa aman, maka orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Tapi bersamaan dengan itu, justru mereka adalah orang-orang yang paling menjaga dirinya, paling mengkhawatirkan dirinya terhadap fitnah-fitnah yang semisal ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dari kengerian fitnah harta, satu dari kengerian fitnah dunia adalah dia merusak niat. Dia mengurangi kualitas niat, bahkan bisa menghancurkan niat. Dan niat itu adalah segalanya bagi kita. Semua ibadah kita, semua amalan kita, diterima tidaknya ditentukan oleh niat kita. Sementara kalau yang ini saja harta bisa hancurkan, maka di situ terlihat mengerikannya harta itu. Likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku adalah harta. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Siapapun mangkana yuridu, perhatikan kalimat yuridu, menginginkan, memaksudkan, meniatkan al-hayatad dunia, murni kehidupan dunia, murni pangkat dan jabatan, murni semata harta benda. Apa yang dia inginkan? Melalui apa? Melalui amalannya. Dia beramal, dia melakukan ketaatan, tapi yang dia inginkan dunia semata, harta semata. Maka apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Nuwaffi, kami akan penuhkan, kami akan cukupkan ilaihim kepada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka fiha, dalam kehidupan dunia. Dikasih kehidupan dunia itu. Tetapi nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka betul-betul tidak akan dirugikan. Solat untuk dapat kedudukan dikasih. Solat semata untuk berhasilnya proyeknya dikasih. Iya, bersedekah semata untuk suksesnya perdagangnya dikasih. Semata untuk dunia dikasih, kata Allah, dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi lihat jawabannya, lihat apa yang akan dia dapatkan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Terus sampai di situ tidak.
wa batilum ma kanu ya'malun. Wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang mereka amalkan sebelumnya berubah menjadi kebatilan, berubah menjadi sesuatu yang sia-sia, sirna belaka. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang kedua tadi wa habita ma sana'u fiha, gugur seluruh amalannya, kemudian berubah menjadi kebatilan. Neraka, gugur semua amalannya, dan amalan itu berubah menjadi kebatilan. Sirna, lawan kebatilan, hak. Amalannya adalah hak, berubah menjadi kebatilan. Amalan itu indah, berubah menjadi sesuatu yang busuk. Jadi bukan sekadar tidak dinilai, tetapi berubah menjadi sesuatu yang minus dari nilai, berubah menjadi sesuatu yang busuk. Ini di akhirat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam untuk memahamkan ayat ini, beliau pahamkan alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, dan para sahabat sampaikan kepada kita ilmu besar ini. Langsung dicontohkan 3 orang yang dengan amalan-amalan hebatnya dia inginkan dunia. Akhirnya 3 kelompok ini menjadi orang yang pertama merasakan kobaran api neraka. Yang pertama, alim, orang yang berilmu, ahli Quran. Allah tanya, apa yang kamu lakukan? Bukankah saya telah berikan kepada kamu ilmu? Dia jawab, iya, sudah diberi ilmu Quran. Jangan tanyakan hafalannya, jangan tanyakan tajwidnya, jangan tanyakan keluasan ilmunya. Diberi anugerah besar, dan itu keutamaan besar. Betapa sulitnya kita membaca, menghafal. Orang ini dimudahkan oleh Allah, bisa menghafal, bisa menguasai, menjadi alim, menjadi qari. Allah tanya lagi, apa yang kamu amalkan dengan itu? Dia salat ana al-laili wan nahar. Dia salat sepanjang malam dan siang bersama Quran. Haknya Quran dia tegakkan, dia baca, dia jadi imam, dan seterusnya. Tetapi akhirnya Allah bilang, kadzabta, kamu pendusta. Wa taqulul malaikatu kadzabta, dan para malaikat pun mengatakan kamu pendusta. Apa sebabnya? Bal aradta ay yuqala fulanun qari wa qad qila dzalik. Kamu hanya ingin, aradta, perhatikan, aradta, ingin, aradah yuridu, kamu ingin agar supaya orang-orang bilang si anu qari. Yang dia inginkan dengan bacaannya, yang dia inginkan dengan kehebatan ilmunya adalah supaya orang, itu yang dia inginkan, pujian orang, status dari orang sebagai qari. Akhirnya Allah katakan pendusta. Sebab amalan yang jujur adalah amalan hanya kepada Allah, karena Allah, untuk akhirat. Hanya kepada Allah, pujian Allah, ridha Allah, untuk akhirat. Orang yang kedua, orang yang diberi harta yang sangat banyak, dan mendapat harta itu keutamaan tersendiri. Ada orang yang kerja siang dan malam, yang dia dapat hanya sedikit dari harta. Tapi ada orang, Masya Allah, Allah mudahkan betul untuk mendapatkan harta. Harta berlimpah, seperti orang yang disebut dalam hadits ini, diberi harta yang sangat banyak. Allah katakan, bukankah saya telah beri kepada engkau harta yang dengannya kamu tidak akan memerlukan siapapun juga. Harta yang dengannya tidak perlu lagi orang, siapapun. Sekarang sekaya-kayanya orang tetap masih punya keperluan sama orang lain. Sekaya-kayanya orang tetap masih punya tunggakan pinjaman sama orang lain. Kalau ini tidak ada sama sekali keperluannya sama orang lain.
Dia menjawab benar. Allah tanya, apa yang kamu amalkan dengan hartamu? Ternyata harta ini dia keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Bahkan orang yang tidak berhak menerima juga dia kasih juga. Orang yang dekat dapat, yang jauh pun dapat. Masjid, sarana ibadah, sarana kebaikan, seluruh hartanya tersalurkan dalam beragam kebaikan. Hebat, luar biasa. Tapi Allah mengatakan, kamu pendusta. Para malaikat mengatakan, kamu pendusta. Alasannya, bal aradta ayyuqal fulanun jawad. Kamu hanya menginginkan supaya orang-orang bilang si anu adalah orang dermawan. Itu yang dia inginkan. Ini keinginan. Bahayanya itu keinginan. Orang yang ketiga diberi kesempatan besar yang sangat sulit. Apa itu? Kesempatan untuk bertempur di medan pertempuran jihad karena Allah. Fi sabilillah. Kalau sekarang jihad-jihad, yang dibuat-buat orang bukan jihad tapi jahat. Kejahatan-kejahatan. Bukan di medan pertempuran, salah lawannya dan seterusnya. Dalam keadaan tidak di atas petunjuk agama. Ini sudah diberi kesempatan berjihad di jalan Allah. Dan diberi kekuatan, diberi harta, dan diberi semangat. Sehingga dia pun bertempur. Bertempurnya juga tidak tanggung-tanggung. Betul-betul bertempur dalam medan pertempuran. Sampai akhirnya terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Allah tanya, dia jawab sebagaimana yang ada. Tapi akhirnya Allah katakan, kamu pendusta. Dan para malaikat mengatakan, kamu pendusta. Alasannya, bal aradta ayyuqal fulanun jari wa qad qila dalik. Kamu hanya ingin supaya orang-orang bilang si anu pahlawan. Si anu pahlawan. Dan kamu sudah dapatkan hal itu. Akhirnya sahabat Abu Hurairah saat mendengarkan hadits ini tertegun, tegang. Dalam kondisi tegang, Nabi pukul lututnya supaya kembali normal. Sebab sahabat Nabi betul-betul meresapi kedalaman makna hadits ini. Di akhir hadits, setelah Abu Hurairah disadarkan sedikit karena larut dalam menjiwai hadits ini, maka Nabi selanjutnya mengatakan, mereka inilah 3 orang yang pertama merasakan kobaran api neraka. Diberi keutamaan besar dan telah melakukan amalan besar, tapi semuanya sirna karena niat yang rusak. Harta sangat mengerikan dalam merusak niat. Sementara merusak niat itu, yang merusak niat bukan hanya harta, bisa kedudukan, bisa ketenaran, bisa pujian manusia, bisa juga wanita. Semuanya bisa merusak niat. Tetapi kita fokus kepada pembahasan harta. Dari sini terlihat ngerinya harta itu. Tetapi di sisi lain jamaah, cermati, harta itu adalah keutamaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya hamba bisa meraih kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harta, sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah jauh mendahului kami dengan banyak sekali pahala. Kami kalah ini Rasulullah. Orang-orang kaya mengalahkan kami ya Rasulullah. Kenapa? Kalah dalam pahala. Lihat, kalah dalam pahala. Mereka tidak tenang, kalah dalam pahala. Nabi tanya, kenapa? Kami solat, mereka solat. Kami puasa, mereka puasa.
Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa sedekah. Mereka berinfak, kami tidak bisa berinfak. Akhirnya mereka berangkat dengan beragam keutamaan dan pahala. Maka Nabi beri ilmu. Saya beri ilmu yang senilai dengan sedekah. Baca subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah. Diajar, termasuk solat duha sedekah. Diajar beragam amalan, nilainya sedekah. Oh, mereka bahagia. Dengan amalan ini mereka ingin mengejar sahabat-sahabat kaya dalam pahala. Akhirnya ilmu itu sampai ke telinga sahabat-sahabat kaya. Mereka juga mengamalkan ilmu itu, memperbanyak subhanallah, memperbanyak la ilaha illallah, salat duha dan seterusnya. Datang lagi mereka mengeluhkan, mereka kalah lagi. Sebab ilmu itu diamalkan juga sahabat-sahabat kaya. Akhirnya Nabi hanya mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan Allah. Di mana keutamaan Allah? Pada harta, pada pahala sedekah, pada pahala membangun masjid, pada pahala memberi makan anak yatim. Dan jangan lupa, justru sedekah terbesar adalah memberi orang tua, memberi anak istri, keperluan mereka, kecukupan mereka. Tetapi cermati hal yang sangat penting yang banyak dari orang-orang yang bersedekah terlalaikan di dalamnya. Apa itu? Mubadzir dalam sedekah. Allah perintahkan bersedekah dan sekaligus Allah larang jangan kalian lewat batas dalam sedekah. Jangan kalian lewat batas dalam memberi. Membangun masjid, bangun masjid yang memang diperlukan. Membangun masjid, bangun masjid yang memang bisa memberi manfaat. Tapi jangan terus bangun sampai akhirnya masjid itu menjadi tempat bermegah-megahan. Menjadi tempat hanya sekedar membanggakan diri satu dengan yang lainnya. Memberi alhamdulillah, memberi makan luar biasa keutamaannya, memberi makan luar biasa kemuliaannya. Tetapi memberi makan sampai akhirnya makanan terbuang-buang adalah perkara yang terlarang. Kejar keutamaan harta itu. Melalui apa? Melalui sedekah. Melalui amalan-amalan yang memang memerlukan harta. Dan sehebat-hebat sedekah, sedekah jariyah. Sehebat-hebat sedekah, sedekah jariyah yang mengalir. Karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, idza mata ibnu Adam, jika meninggal anak cucu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath, terputus amalannya kecuali dari 3 jalur. Sebenarnya ada banyak jalur yang bisa menembus alam barzah, tapi dalam konteks hadis ini Nabi seolah-olah membatasi hanya 3. Para ulama menyebutkan, lihat konteksnya, jika meninggal anak cucu Adam terputus kecuali hanya dari 3. Berarti apa? Seolah-olah hanya 3, tidak ada yang lainnya. Itu kalimat tidak menunjukkan pembatasan, tapi menunjukkan hebatnya 3 ini dalam menembus alam barzakh. Sedekah jariyah, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang termanfaatkan. Untuk sedekah Nabi sifati dengan satu sifat, jariyah, mengalir. Mau bersedekah terhebat, miliki sedekah jariyah yang mengalir. Mengalir, kita sudah wafat, pahalanya terus berlanjut. Wafat, pahalanya terus berlanjut. Wafat, pahalanya terus berlanjut. Masuk di dalamnya sedekah-sedekah pembangunan masjid
yang masjidnya terus dimakmurkan, dirancang, dipersiapkan dengan beragam pengurusan, dengan beragam manajemen, dengan beragam kekuatan dari berbagai sisi agar supaya bisa berketerusan sampai hari kiamat. Tetapi membangun masjid tanpa pengurus, membangun masjid tanpa ada orang yang solat, membangun masjid setahun 2 tahun yang kemudian ditinggalkan, itu bukan jariah. Tetap dia dapat pahala dengan niatnya, tapi sedekah jariah bukan. Jariah mengalir, terus terpakai, terus termanfaatkan, mengalir terus pahalanya. Sedekah jariah perlu pemikiran, perlu rancangan, perlu usaha, perlu upaya. Di antara jalur-jalur sedekah jariah adalah wakaf. Tanah untuk pembangunan masjid dia wakafkan, maka terus menerus terpakai untuk itu, tidak bisa berubah. Kebun dia wakafkan hasilnya, maka terus menerus terpakai. Tetapi tetap perlu manajemen, perlu pemikiran, perlu strategi. Kalau tanah kita wakafkan sementara tidak ada bangunannya, tidak ada pengurusnya dan seterusnya, tetap tidak akan menjadi sedekah jariah. Sedekah jariah amalan terhebat, bisa menembus alam barzakh. Barzakh sebagaimana namanya, barzakh, benteng yang tertutup. Benteng yang tertutup. Hanya orang-orang yang wafat yang bisa masuk ke dalam, ke dalamnya. Kita bagaimanapun berusaha menggali orang yang sudah dikubur, melihat keadaan mereka, tetap kita tidak akan bisa berada di alam itu. Alam barzakh, benteng yang tertutup. Tetapi hebatnya 3 amalan ini bisa menembus benteng itu. Sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang termanfaatkan. Hadits ini mengisyaratkan satu hal yang sangat penting yang mengumpulkan ketiganya. Apa itu? Upayakan miliki amalan yang dengannya kita terlibat dalam 3 ini sekaligus. Sebuah pondok, sebuah masjid, sebuah pesantren yang dengannya, lihat, kita sedekah jariah berupa bangunan, berupa sistem, berupa makanan, berupa minuman, berupa pembiayaan. Terus di situ diajarkan ilmu dan tersebar ilmu. Terus di situ lahir anak-anak soleh. Maka kita sekaligus telah meraih 3 jalur sedekah, 3 jalur penembus alam barzakh yang tak tertanding ini. Demikianlah sedikit cara agar supaya harta yang Allah anugerahkan kepada kita tidak menjadi fitnah, sebab kita hanya mengejar keutamaannya, dan sedikit metode agar supaya keutamaan harta itu terarah dalam bentuk yang benar, tepat guna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdika. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup khutbah ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah menjaga hati, menjaga ketulusan dari riya, dari sum'ah, dari fitnah harta, dan dari beragam perkara-perkara yang memalingkan ketulusan hanya kepada Allah, semata mencari ridha Allah, semata mengejar cinta Allah, semata mengharapkan keutamaan Allah, semata untuk akhirat. Menjaga hati agar supaya tetap lurus di atas perkara ini adalah perkara yang teramat berat. Siapa yang mampu melihat beratnya, maka itu tanda-tanda kebaikan. Tetapi yang melihat ringan, enteng, maka itu tanda-tanda bahaya. Sebab ini sangat berat, sangat sulit. Sampai-sampai banyak ulama mengungkap dengan beragam lafaz,
dengan beragam penyampaian yang intinya adalah mereka tidak mengerahkan segenap kemampuan ilmu dan kekuatan mereka yang terbesar sebagaimana saat mereka ingin mewujudkan keikhlasan dan menjaga hati tetap ikhlas. Sangat berat. Karena itu jamaah miliki satu hal, doa, minta tolong dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ketulusan hati dalam beragam tingkatannya, dalam beragam gangguannya pula, maka kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan serahkan upaya dan kemampuan itu pada diri kita. Jangan serahkan kepada pengalaman kita, amalan kita, kekuatan kita, ilmu kita, keimanan kita, tapi pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lisan kita sering-sering dan terus dalam kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Jadikan doa kita di tempat-tempat mustajabah, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Dan jangan pernah lupa sebelum salam untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa terhebat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperindah ibadah kepadamu. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.